problemnya adalah pengambilan keputusan yang lebih sulit untuk dilakukan karena ada 4 partai besar artinya ya yang bergabung untuk mendukung Pak Prabowo Subianto. Ini akan sulit tidak sih untuk menentukan cawapres pendamping Pak Prabowo? Karena kan kita tahu kalau Caimin sebelumnya juga sudah menyatakan kontrak mutlak atau kontrak tunggal seperti itu ya. Tapi juga ada nama Erick Thohir di PAN. Iya, koalisi yang semakin gemuk itu problemnya adalah pengambilan keputusan yang lebih sulit untuk dilakukan karena jumlah pihak yang terlibat lebih banyak. Bahkan seringkali koalisi gemuk ini malah menjadi beban ya ketika sudah menjadi penguasa tanda kutip karena potensi konflik di antara partai pendukungnya lebih mungkin terjadi. Sama seperti pertanyaan mengenai cawapres. Kalau tadi saya dengar statement dari Kang Saiful Huda, ada yang perlu di-highlight tuh. Tanggapan PKB yang terjadi tadi itu baru perjanjian pra-koalisi. Berarti belum jadi sebuah koalisi. Karena memang belum ada poin-poin kesepakatan yang disepakati di antara partai-partai. Tapi kalau menurut perspektif Anda sendiri, apa sih yang menjadi alasan utama Golkar merapat? Saya ingin teruskan dulu ya, Cynthia. Jadi kalau kita lihat ini akan langsung ada masalah misalnya. Tadi statement dari Mas Viva mengatakan calon wakil presiden diserahkan kepada capres saja, tanda kutip. Sementara kalau mengutip dari Kang Saiful, Piagam Sentul jelas mengatakan posisi cawapres ditentukan oleh Gus Imin, untuk Pak Prabowo dengan Gus Imin. Artinya Piagam Sentul harus diamandemen dulu tuh. Kalau kemudian ingin berlanjut kan, ini sebuah koalisi yang terjadi. Itu yang menurut saya menyebabkan ini belum bisa memang disebut sebagai koalisi karena janur kuning atau resminya sebuah koalisi itu adalah ketika mereka bersepakat bukan nama capres, tapi nama capres dan nama cawapres. Nah, pertanyaan Cynthia yang tadi juga menjadi menarik. Memang ada pertanyaan besar ketika kemudian Golkar dan PAN tanda kutip ya seakan-akan tiba-tiba mendukung Pak Prabowo, padahal Golkar sudah punya keputusan 4 tahun lalu Munas memutuskan Mas Erlangga menjadi capres dan setahu saya sampai sekarang belum pernah ada Munas yang mencabut keputusan tersebut. Yang saya tahu juga PAN, karena kebetulan saya diundang di acara Rakornas di Semarang, itu yang keluar adalah nama Ganjar dan Erick Thohir. Dan sampai sekarang setahu saya pasca Rakornas di Semarang belum pernah juga ada sebuah forum yang kemudian mencabut misalnya keputusan tersebut atau mengantarkan kepada keputusan kepada Pak Prabowo. Ini yang menjadi menarik. Apakah betul ini keputusan dari Zulkifli Hasan dan Erlangga atau ada pihak-pihak yang kemudian mendorong supaya pertemuan hari ini terjadi. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.